Ayat ini masih kelanjutan tentang kisah Qabil dan Habil, di mana digambarkan tragedi pertama dalam sejarah manusia, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang saudara kepada saudaranya, yaitu Qabil terhadap Habil. Awalnya dorongan itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu yang jahat yang menghiasi perbuatan dosa, sehingga tampak menjadi ringan dan seakan-akan perbuatan itu benar. Itulah nafsu, bisa mendorong sedemikian sangat kuat bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang sedemikian sangat jahat, dan dibungkus dengan pembenaran-pembenaran yang tidak masuk akal. Dan karena itu maka perbuatan yang sedemikian sangat berat itu menjadi seakan-akan ringan, dan terjadilah pembunuhan, sebuah kezaliman besar yang tentu saja menjadikan pelakunya setelah itu merugi besar. Sebelum dilakukan tampak itu sebagai sebuah keberuntungan, tapi setelah dilakukan maka nyata merupakan kerugian. Karena kerugian kehilangan saudara di dunia dan tanggung jawab yang harus dipikulnya, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Karena diantaranya kemaksiatan atau perbuatan dosa, terlebih merupakan bentuk kezaliman, itu adalah menyebabkan kebingungan. Disebutkan Qabil ini akhirnya bingung, dibawa kemana jenazah ini, mayat ini. Dan jelas tidak ingin dia diketahui oleh orang lain, apalagi ayahnya, ibunya. Dan juga secara naluri fitrah dia tentu juga tidak ingin kalau jenazah saudaranya ini dijadikan bancaan oleh burung-burung atau binatang-binatang buas. Maka jenazah itu dipikulnya mondar-mandir, dan sudah banyak juga binatang-binatang yang menunggunya kapan diletakkan jenazah itu. Disebutkan dia memanggul jenazah saudaranya itu selama setahun. Ada yang menyebutkan selama 100 tahun, karena nggak tahu bagaimana caranya, dibawa kemana dan diapakan. Itulah hingga kemudian tampak seekor burung gagak mengais-ngais tanah untuk memberikan pelajaran di sini, di kubur. Di dalam ayat ini tidak disebutkan ada dua burung gagak, tapi hanya satu burung gagak. Di tafsir-tafsir disebutkan ada dua burung gagak belagu juga. Wallahu a'lam yang benar bagaimana. Tapi
Secara singkat disebutkan di sini bahwa seekor burung gagak mengais-ngais yang seakan-akan memberikan petunjuk begini cara untuk mengubur jenazah. Karena sesungguhnya jenazah itu terlebih manusia itu adalah merupakan aurat. Harus ditutup semuanya sekujur tubuhnya. Di samping ditutupi juga dipastikan keamanannya, yaitu tidak dicongkel atau dibongkar oleh binatang-binatang buas. Yang kedua, aromanya tidak menyebar kemana-mana. Jadi tiga, ditutupi jenazah karena jenazah manusia itu secara total merupakan aurat. Kalau masih hidup, aurat itu ada batasan. Laki-laki dari pusat sampai ke lututnya. Kalau perempuan semuanya, kecuali dalam mazhab jumhur itu selain muka dan telapak tangan. Tapi mazhab yang lain itu semuanya perempuan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka manusia menjadi sebuah aurat jasadnya secara keseluruhan. Karena itu tidak ada tempat untuk menutupinya kecuali bumi, yaitu di kubur. Maka sebelum dikubur, jenazah ditutup semuanya, dan kalau sudah dikubur, maka dipastikan penguburannya itu tidak memungkinkan untuk dibongkar oleh binatang-binatang yang ada di atas bumi. Adapun binatang-binatang yang di bawah bumi, ya biarlah, itu di luar kemampuan manusia. Dan juga aromanya hendaknya ditutupin agar tidak mengganggu kehidupan. Begitu cerita pembunuhan manusia yang pertama, sehingga dia betul-betul tersiksa dengan penyesalan yang luar biasa. Dan memang penyesalan itu selalu datang ya terlambat. Setelah kejadian tidak bisa diputar ulang, karena nyawa ketika sudah melayang tidak bisa dikembalikan lagi. Itulah maka disebutkan dia termasuk orang yang menyesal, dan tidak ada penyiksaan yang lebih berat dalam kehidupan di dunia ini melebihi daripada penyesalan yang itu tidak bisa diputar ulang. Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang pertama, pentingnya bagi kita semuanya untuk bisa mengendalikan nafsu, khususnya nafsu amarah, dan secara umum ya semua nafsu. Di antara keistimewaan manusia, memang manusia itu Allah kasih nafsu. Nafsu ini memang tidak perlu dibunuh, tapi hendaknya dikendalikan. Dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan akal sehat. Dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan fitrah, hati nurani. Dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan keimanan, ketakwaan. Dan nafsu manusia ini memang sangat hebat, kekuatannya dahsyat, maka memang harus dikendalikan. Dan pada dasarnya orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya.
Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu memancar dan keluar bisa melalui lisannya, bisa melalui matanya, bisa melalui tangannya, bisa melalui kakinya, bisa melalui perutnya, mulutnya, bisa melalui kemaluannya. Maka di situ hendaknya orang bisa mengendalikan nafsunya. Ketika nafsu mengalir ke tangan, maka orang harus bisa mengendalikan tangannya. Nafsu Qabil mengalir ke tangannya kemungkinan saat itu, sehingga dia ringan mengambil batu besar ditimpakan kepada kepala saudara. Padahal batu itu sangat besar. Atau disebutkan dicekiknya hingga tidak bernafas, atau dengan cara-cara yang lainnya. Di sini tidak disebutkan caranya, tapi kita bisa membayangkan bagaimana cara-cara orang melakukan pembunuhan. Bagaimana amarah itu mengalir ke tangannya, kadang ke mulutnya, kadang lewat kakinya, dan seterusnya. Itulah Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah beriman seseorang sehingga dia itu menjadikan hawa nafsunya ikut terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai hawa nafsu itu tidak terkendali. Silakan hawa nafsu ikutkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jadi besar potensi kebaikan ketika nafsu itu diarahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika lepas, maka nafsu itulah yang sering dijadikan sebagai kendaraan dan sarana bagi setan untuk membuat kerusakan dan kezaliman. Di sini pentingnya tarbiyah ya. Jadi tarbiyah itu, pendidikan itu adalah dalam rangka agar anak manusia itu bisa mengendalikan nafsu. Itu tarbiyah. Jadi tarbiyah itu bukan sekedar membuat tahu, bukan sekedar mengerjakan perkalian, perhitungan. Tapi tarbiyah itu adalah pendidikan agar anak manusia itu bisa mengendalikan, menguasai hawa nafsunya. Karena anak biasanya nggak tahu itu, bawa batu melempar, belum tahu dia. Maka di situ dididik semenjak dini agar anak itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Inilah inti daripada pendidikan, dan inilah inti dari pekerjaan guru. Hari ini guru itu hanya datang ngajar terus balik, maka itu bukan tugas guru. Bukan begitu tugas guru. Tugas guru itu menyentuh hati, melunakkan hati, masuk ke dalam jiwa, sehingga anak itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Silakan dilihat bagaimana ada tawuran, ada geng motor, balapan, bacokan, terus ujungnya narkoba, ujungnya nendang ibunya, sampai ada yang meninggal. La haula wala quwata illa billah. Wahai para guru, ya, di situ tugas kita sebagai guru itu melunakkan hawa nafsu agar hawa nafsu itu bisa dikendalikan
oleh hati nurani, akal pikiran, dan tentu saja oleh keimanan, yaitu agama. Berikutnya, yang kedua, dosa besar ternyata berawal dari penyakit hati, yaitu hasad dan dengki. Itulah maka di antara tugas guru itu adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Banyak orang tua dan manusia itu fokus hanya mengobati penyakit fisik. Bukan nggak penting-penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu penyakit hati. Karena ternyata pembunuhan atau kematian pertama yang terjadi dalam kehidupan anak manusia itu bukan karena penyakit jasmani, tapi penyakit hati. Di situ. Dan kalau kita perhatikan juga terjadinya kematian yang besar itu rata-rata disebabkan oleh perang. Karena musibah masih dikit. Karena musibah alam masih dikit. Apalagi karena wabah-wabah penyakit masih dikit. Yang besar adalah karena terjadi peperangan. Di situ. Yang besar adalah karena terjadi pembunuhan. Silakan dicek berapa kasus terjadi pembunuhan di setiap malam. Baik pembunuhan secara cepat maupun pembunuhan yang berangsur. Di situ. Oleh karena itu penting sekali untuk senantiasa membersihkan jiwa, proses pembersihan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan di antara penyakit hati yang pelajaran berikutnya, dan di antara penyakit hati yang sangat berbahaya itu adalah hasad dan dengki. Jadi ternyata dosa pertama itu penyebabnya adalah hasad dan dengki. Dan ini adalah dari iblis. Yang muncul pertama kan hasad dan dengki. Dia nggak suka hati ketika Adam memiliki keunggulan, hingga iblis dan semua makhluk, para malaikat diperintahkan untuk hormat. Dia sakit hati. Dan ini juga kemarin kita ketahui sakit hati karena kok Habil itu lebih unggul. Kurbannya diterima, kurban dia tidak. Padahal persoalannya bukan karena Habil, tapi persoalan dirinya sendiri. Kenapa kurbannya tidak diterima? Bukan persoalan orang lain. Seharusnya menjadikan introspeksi diri, tapi ternyata jadi malah emosi. Dikasih nasihat tambah jadi. Karena itulah hadis menyebutkan bahwa iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhi hasad dan dengki, karena sesungguhnya hasad dan dengki itu melahap kebaikan, menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Awalnya kecil, tapi ujungnya api itu kalau tidak terkendali sangat besar. Dan di sini kita juga mendapatkan pelajaran, hendaknya hasad dan dengki itu kalau ada, mulai dari awal dikendalikan. Dari awal. Jangan kalau sudah membesar. Kalau sudah membesar susah. Sebagaimana api kalau sudah besar nggak bisa.
dikendalikan. Kalau bisa dimatikan, tapi sudah habis semua, rumah-rumah terbakar. Ini juga gitu. Dan sudah habis mimpes, menyesal, tapi sudah nggak bisa diulang. Ini disebutkan di dalam hadis bahwa akibat dari pembunuhan pertama ini, pelajaran berikutnya, itu setiap ada pembunuhan maka dosanya mengalir ke Qabil ini. Begitu. Setiap kali ada pembunuhan maka dosanya mengalir kepada Qabil ini. Karena hendaknya waspada. Dan begitulah di antara hukum di dalam Islam, orang itu kalau melakukan kebaikan awal lalu dicontoh banyak orang, maka pahalanya mengalir. Rupanya sama juga, orang itu kalau melakukan keburukan lalu kemudian dicontoh oleh banyak orang, maka keburukan itu juga dosanya mengalir. Disebutkan illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiyah. Atas anak Adam yang pertama itu selalu menanggung beban dosa dari darah yang berikutnya. Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya, pembunuhan adalah merupakan kerugian besar. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Kenapa? Karena orang yang membunuh orang lain sebagaimana tergambar tadi, dan begitu sebenarnya yang terjadi, itu pasti tidak akan tenang dalam hidup. Merasa dikejar-kejar oleh nyawa yang dibunuhnya. Ya bayangkan, dia kebingungan. Sampai sekitar setahun harus manggul jenazah saudaranya sendiri. Dan begitu nasib orang-orang yang pernah membunuh orang lain, tidak akan tenang diri. Dan biasanya juga itu akan menyebabkan pembunuhan yang lainnya. Misal karena dia tahu, maka takut dia, maka dibunuh juga. Maka biasanya pembunuhan itu bisa berantai. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat, karena ya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai dicontoh banyak orang, maka terus mengalir. Berikutnya, manusia ini ternyata pada dasarnya bodoh. Manusia ini ternyata pada dasarnya bodoh. Karena itu wajib belajar. Coba bayangkan, ngubur jenazah aja nggak tahu. Setelah membunuh nggak tahu diapakan. Diapakan. Dan begitu juga sampai sekarang. Orang-orang itu yang membunuh itu kan bingung dia diapakan dia. Dan oleh karena itu biasanya pembunuhan itu terungkap karena perilakunya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia sendiri yang cerita. Ternyata yang dikasih cerita polisi yang berpakaian preman, yang dia memang mencari siapa pembunuh. Ternyata dia cerita. Dikira sudah aman, maka tinggal digiring. Nah, kamu ternyata. Begitu. Manusia itu memang pada dasarnya bodoh, kecuali yang mau belajar. Karena itu tidak ada manusia itu pintar kecuali belajar. Ingat, jangan pernah mimpi jadi orang pintar tapi tidak belajar. Nggak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya, anak-anakku sekalian.
dan orang tua. Tidak ada ceritanya orang itu pintar kalau tidak belajar. Tidak ada. Orang-orang yang terkenal pintar itu semuanya belajar mati-matian. Tidak ada yang rebahan. Gitu. Tidak ada yang malas-malasan. Dan ini terbukti, dia nggak tahu dikemanakan. Dan ternyata binatang bisa lebih pintar daripada manusia. Binatang bisa lebih pintar. Oleh karena itu memang sumber ilmu pengetahuan bagi manusia itu dua. Sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Yang pertama adalah alam semesta ini. Memang ini sumber pengetahuan bagi manusia. Bagaimana binatang mandi, bagaimana binatang. Kemungkinan manusia pada awalnya nggak tahu itu tentang mandi. Lihat binatang kok mandi ya, enak deh. Ini juga kan, nggak tahu dia bagaimana mengubur jenazah. Ternyata binatang tahu. Maka belajar. Dan begitu seterusnya. Hari ini pesawat itu kan juga ditemukan karena belajar. Belajar dari burung. Karena kok bisa terbang? Diteliti. Ada lagi belajar dari daun yang jatuh. Kok bisa melayang-layang dia daun? Maka diteliti. Manusia melakukan penelitian. Termasuk bangunan-bangunan besar kokoh. Belajar dari mana? Belajar dari pohon. Karena pohon itu ternyata ada yang berakar serabut, ada yang berakar tunjang. Maka silakan dicontoh buat bangunan itu. Termasuk dahan-dahannya. Kok bisa dahan itu nggak jatuh, ya kan? Padahal nggak ada tiangnya kan? Di ujungnya, begitu. Maka kita diperintahkan untuk memikirkan alam semesta itu, pikir, karena itu sumber daripada ilmu pengetahuan. Tapi ada satu lagi sumber ilmu pengetahuan yang inti dan yang menentukan tentang selamat tidaknya manusia, yaitu wahyu agama. Maka bahaya orang itu kalau hanya punya ilmu pengetahuan yang berdasarkan alam semesta. Iya, mungkin saja dia pintar, bisa membuat ini, bisa membuat itu, tapi celaka. Tapi begitu juga, hanya mengerti ilmu wahyu, tidak mengerti ilmu pengetahuan yang digelar oleh Allah di alam semesta, bahaya juga. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa membangun kekuatan. Maka Nabi nyuruh itu, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkan seluruh kekuatan. Anak panah, belajar panah memanah dulu. Belajar bagaimana nunggang kuda. Kalau sekarang ya bolehlah anak panah memanah. Tapi masih kurang kalau itu. Belajar buat jet tempur, apalagi itu, dan seterusnya. Begitu. Merudak, tanam menanam. Bagaimana supaya kurma itu berbuah lebat? Nabi pernah mengarahkan nggak usah dikawinkan, biarkan saja. Ternyata apa? Nggak panen masyarakat Madinah. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini nggak panen? Loh, kenapa? Karena katanya nggak perlu dikawinkan. Loh, kalau begitu jangan ikut aku soal ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau ternyata kurma harus dikawinkan, kawinkan. Kecuali kalau bisa kawin sendiri, cari caranya. Di situ sebenarnya. Karena kalau ngawinkan tiap minggu, pegel juga kan. Maka cari bagaimana supaya dia bisa kawin sendiri. Kalau kurma. Tapi kalau manusia jangan kawin sendiri, bahaya. Di sini.
ajaran Islam. Maka Islam kuat sekali pegangannya dengan wahyu yang menunjukkan tentang benar dan salah. Tapi juga orang yang beriman kuat sekali ilmunya terkait dengan ilmu alam semesta. Belajar, berpikir. Karena itulah para sahabat ada yang mengeluarkan anak panahnya itu bukan satu keluar, tapi bisa 10, bisa 20 langsung terkena. Itu kan hebat. Bagaimana Khalid bin Walid dahsyat dan seterusnya dan seterusnya. Di situ. Berikutnya yang ke 9. Penyesalan setelah dosa itu merupakan bentuk siksa di dunia. Maka disebutkan fa asbaha minan nadimin. Dan penyesalan itu dia merupakan siksa yang berat. Karena itu hendaknya orang waspada, jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena nggak bisa diulang. Banyak kan orang tua yang menyesal kan, ya seandainya saya dulu belajar kayak begini, gitu kan, saat masih muda, kan gitu. Tapi nggak bisa lagi. Seandainya. Maka seharusnya anak-anak yang ada sekarang belajar. Jangan ego kalau dinasihatin orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu pernah muda. Orang tua itu pernah muda. Dia sekarang sudah tua, tapi pernah muda. Sementara anak muda belum pernah tua. Oleh karena itu dengar ucapan-ucapan orang tua agar tidak menyesal di kemudian hari. Beratnya belajar di saat belajar, ya itu nanti merupakan kenikmatan. Tapi beratnya orang tua karena kebodohan dan tidak bisa belajar, itu adalah yang memang penyesalan yang luar biasa. Tinggal andaikan gitu. Di situ.